Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Terdengar jelas ya suara saya ya? Jelas, Bu. Ya, kok lemas? Ya, sehat-sehat kalian semua ya. Sehat-sehat terus, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelas, saya mau nanya lagi nih, kelas lain masih pada offline nggak sih? Apa semua masih online? Saya di kelas kewirausahaan masih online, soalnya belum jadi offline. Kalau kelas ini gimana? Kelas ini, kalau kalian gimana ya, angkatan kalian? Online, Bu. Hmm? Masih online. Masih online ya? Oke. Ya sudah, nanti sambil menunggu kabar ya kalau misalnya atau mungkin yang seusia saya memang harus online terus, ya sudah, nggak apa-apa ya. Oke, baik ya untuk hari ini. Kemarin materi sudah saya share ya. Semoga sudah dibaca. Kita untuk hari ini kita bahas yang materi berikutnya aja ya, yang pemasaran internal. Kemarin saya kira udah paham lah semua ya. Kemarin kan juga udah cerita, saya sudah cerita lah ya terkait dengan pemasaran internal. Intinya kalau yang pemasaran internal itu nanti akan dibahas juga sebenarnya di ketika kita masuk ke strategi people ya, strategi sumber daya manusia kan sebenarnya kalau people itu. Nah, dan bedanya marketing internal dan eksternal kemarin juga sudah saya sampaikan, kalau yang eksternal, program-program pemasaran yang keluar itu akan membawa orang-orang datang gitu ya, membawa pelanggan itu datang ke perusahaan, sementara kalau marketing internal yang berhasil itu akan membuat orang-orang itu menjadi pelanggan tetap, pelanggan setia gitu ya. Sekali lagi kalau di era sekarang seperti sudah saya sampaikan, yang namanya pelanggan setia ya bukan hanya sekedar mereka repeat order yang kayak gitu, tetapi namanya pelanggan setia targetnya adalah mereka yang mau merekomendasikan kepada orang lain tentang produk perusahaan gitu ya. Besok akan dibahas lagi di strategi people. Insya Allah kalau memang masih ada kesempatan ya. Baik, untuk hari ini saya akan bahas tentang topik yang baru ya, yang sekarang. Yang maksudnya materi yang baru yang sekarang. Cuma sebelumnya nih saya mau nanya nih ke kalian. Pertanyaan ini sebenarnya saya tanyakan juga di ujian akhir semester, ujian akhir ya, bukan mid, ujian akhir semester lalu. Ada yang menjawab betul sekali gitu ya. Jadi pertanyaannya tuh gini, jadi nanti coba deh. Harus apa? Menurut kalian apa? Pertanyaannya itu hal-hal apa saja sih yang mempengaruhi kinerja pemasaran? Jadi menurut kalian jawabannya apa? Siapa yang mau jawab? Apa kira-kira? Sebagus apapun program pemasaran dirancang, pasti ada faktor-faktor ya yang mempengaruhi kinerjanya, yang membuat itu menjadi tidak berhasil atau sangat berhasil gitu ya. Menurut kalian apa sih? Kemarin sudah dibahas ya pemasaran itu apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Oh, ada satu yang tunjuk jari. Iswan. Iya, Bu. Gimana menurut Iswan? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama pariwisata itu kan kayak pariwisata. Pemasaran itu kan kayak proses yang panjang ya, Bu. Yang nggak bisa dilakukan dalam waktu sekejap. Itu pun menurut saya itu proses awal pemasaran dari awal sampai akhir itu masuk dalam hal-hal yang menjadi faktor penentu keberhasilan pemasaran itu sendiri. Misalnya mulai dari penentuan ide, lalu penentuan target pasar, lalu kayak bagaimana mengemas produk itu dengan baik, lalu
ada juga promosinya, lalu kayak apa ya, saat eksekusi di lapangan pada saat melakukan proses pemasaran itu sendiri. Itu kayak semua satu kesatuan dari awal sampai akhir dilakukannya pemasaran itu menurut saya menjadi faktor-faktor penentu keberhasilan dari pemasaran itu sendiri. Kasih. Mohon maaf Bu, masih unmute. Masih mute. Oh iya. Oke, betul ya jawabannya. Masih saya mute ya. Cuma belum lengkap ya. Tadi yang dijawab sama Iswan Bahri itu kan terkait dengan faktornya adalah strategi ya. Kalau diringkas itu kan adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan ya ketika akan memproduksi dan kemudian meluncurkan suatu produk ya. Ada lagi yang lain nggak selain itu? Coba menjawab, Bu. Oke, silakan. Kalau dari saya sendiri mungkin pada produk itu sendiri kegunaannya lebih tepatnya pada penggunaan produk itu sendiri serta pengetahuan dari si pengelola untuk memasarkan kepada konsumen itu menargetkan pasarnya tepat atau tidaknya, seperti itu mungkin Bu. Menambahkan dari Iswan. Maaf Bu, masih mute. Oh, Asti ya? Asti bener ya? Betul ya? Betul Bu. Oke. Ya itu masih termasuk strategi ya. Segmen ya, segmentasi. Itu kan segmen menentukan target siapa yang targeting berarti ya, menentukan target yang tepat untuk apa namanya? Untuk pasar. Ya itu betul juga, itu salah satu faktor. Ada lagi yang lain nggak selain itu? Nggak ada? Ya oke. Ketut Aditya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi dari proses pemasaran itu sendiri, seperti yang dibahas dengan teman-teman sebelumnya, oleh Iswan, oleh Hasti, itu termasuk mungkin dari Bu itu termasuk dalam strategi dari perusahaan itu sendiri atau dari internal perusahaan. Namun saya melihat di sini dari eksternal atau pihak-pihak yang dituju seperti pelanggan itu sendiri ataupun calon pembeli yang akan dituju, dan kadangkala pembeli-pembeli itu bagaimana mereka menangkap dari pemasarannya itu apakah baik atau tidak. Jadi dari diri pembeli kita bisa lihat juga bagaimana responnya atas pemasaran yang didapat, sehingga pada akhirnya juga akan terlihat dari sana bagaimana keberhasilan dari pemasaran itu sendiri. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, masih mute. Aku kok lupa terus ya? Ya, ada tambahan satu lagi, pelanggan. Ya betul, pelanggan itu salah satu faktor ya, faktor eksternal tapi mikro gitu ya, eksternal yang mempengaruhi keberhasilannya. Kemarin itu jadi gini, kenapa pelanggan dibilang itu menjadi salah satu faktor ya, karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya kan, pemasaran di era sekarang itu kan pemasaran yang emang sudut pandangnya atau orientasinya kepada pelanggan ya. Kenapa orientasi pada pelanggan? Ya harapannya agar apabila program pemasaran itu sudah berlangsung dengan baik dan tepat sasaran, itu ya ketika kita berorientasi kepada pelanggan, menganggap bahwa pelanggan itu adalah teman dan lain sebagainya, bukan meluanya apa namanya, bukan raja yang harus disembah-sembah gitu ya, tapi diperlakukan sebagai teman dan didengarkan, kemudian diperhatikan, maka dia akan memberikan imbal balik yang baik pula gitu ya, yang tentunya pada akhirnya akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Kemarin tuh saya baru aja nih ngalamin suatu kejadian terkait dengan saya sebagai pelanggan ya. Saya tuh kan kapan itu kan beli ini cerita yang baik ya dari satu perusahaan yang cukup baik, dia
menangani keluhan pelanggan. Jadi kemarin itu kan saya beli minuman ya, nggak usah saya sebutin ya, minumannya ada di amplas. Saya melalui Gojek ya. Kemarin kan emang sekarang pada orang banyak beli Gojek gitu ya. Maksudnya jasa pembelian makanan semacam itu ya, Gojek dan teman-temannya. Nah, itu kemarin itu pesanan yang saya pesan itu minumannya itu 1 large, 1 medium. Medium nih kayaknya udah ada yang mulai meraba-raba kira-kira apa gitu ya. Nah, terus ketika datang di struknya itu tertulis dan juga kertas yang tertempel di cup minumannya itu tertulis yang 1 large, 1 medium. Tetapi yang saya terima keduanya medium. Ya. Jelas artinya sama. Kemudian yang saya lakukan adalah saya mengirimkan protes ya, bukan protes, maksudnya masukan email ya ke customer service ya. Tujuan saya sebenarnya bukan melakukan suatu tindakan yang gimana gitu, enggak. Tapi menurut saya pihak manajemen itu harus tahu, mereka punya hak untuk tahu bahwa ini ada kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya gitu ya. Jadi menurut saya nggak apa-apa, toh saya juga tidak menuntut apa-apa, saya hanya menyampaikan saja bahwa ini ada kesalahan seperti ini dan kenapa saya nggak dalam tanda kutip menuntut marah-marah dan sebagainya, karena memang selama ini tuh mereka nggak pernah melakukan kesalahan apa-apa, pelayanan selalu baik ya, kemudian mbak-mbak yang di sana juga ramah-ramah gitu ya. Saya pernah suatu saat juga kesalahan saya sendiri sih, saya tuh pesen gitu ya, sudah diulang saya bilang iya, tapi setelah dikasih, lah mbak saya maunya no ice, padahal tadi saya sudah bilang, dia sudah mengulang dengan tidak ada kata-kata no ice, saya bilang saya iya gitu, saya dimarahin sama anak saya waktu itu, mama tuh mau jangan kayak gitu, kasihan mbaknya karena dia harus mengganti gitu kan. Dan dia tuh ganti walaupun udah diulang, ini no ice, loh kok no ice, saya maunya kok ada esnya, saya maunya nggak pakai es kayak gitu kan. Terus ya udah nggak apa-apa bu, saya ganti gitu kan. Nah ini saya dimarahin anak saya, ini saya kebangetan nih ketika itu. Jangan seperti itu ya kalian ya, karena waktu itu saya sebenarnya spontan, ya kok pakai es gitu, tapi mbaknya tuh kayak mendengarkan gitu dan oh ya nggak apa-apa bu saya ganti. Dan ketika dia mengganti itu kan dia benar-benar ganti, dan nanti itu mungkin akan dipakai buat minumannya dia gitu ya kan. Kalau setiap karyawan pasti ada PB ya, semacam apa sih minuman yang menjadi jatahnya dia gitu ya. Nah yang balik yang tadi ini ya, kalau yang ini kan emang betul kesalahan dari pihak penjual ya, jadi bukan dari Gojeknya juga, bukan dari itu, karena dia hanya perantara dan semua sudah tertulis di situ jelas, tetapi dapatnya produknya itu beda. Nah, saya juga tidak menginginkan si Gojek itu ngecek satu-satu, karena nanti kan dia harus buka plastiknya, itu kan jangan ya, kemudian dilihat kayak gitu kan semakin banyak kontak kan. Makanya saya hubungin langsung di email ke sana. Email hari itu saya belinya hari apa sih? Hari Senin. Hari Selasa itu sudah ada WhatsApp masuk ke saya gitu ya, minta maaf atas kesalahan itu dan kemudian minta alamat dan lain sebagainya. Saya bilang nggak perlu, sama-sama, ini saya hanya masukkan aja. Terus apa namanya, nggak perlu diganti, saya sudah sampaikan seperti itu, tapi dia bilang nggak bisa bu, ini kami dari pusat, dari atasan kami mengharuskan untuk mengganti gitu kan. Udah, terus karena memang keharusannya seperti itu. Nah, saat itu juga ada telepon masuk dari customer service. Saya nggak tahu dari mana, tapi kok saya bisa ngomong dari customer service, so tahu banget ya. Tapi nomornya itu nomor pusat, nomor Jakarta. Saya pikir, oh ini tapi 2 kali telepon hari itu. Saya pikir saya nggak ada kaitan dengan nomor 021 kan. Kemungkinan dari situ saya juga nggak tahu, ini kegeeran aja mungkin ya. Tapi saya memang nggak bisa ngangkat kebetulan. Nah, terus jadi saya komunikasi hanya dengan masnya yang kontak saya nggak tahu dia jabatannya apa di sana, apa dia supervisor atau manajer atau apa, saya nggak ngerti. Nah, kemudian setelah itu dia bilang kalau enggak bu, ini kita harus ganti kami dari ini kok, maka memang dari pusat memang diminta untuk mengirimkan produk, jadi dia minta alamat. Terus akhirnya datanglah produk itu dan saya kaget karena yang diganti itu dua-duanya, jadi persis pesanan yang saya minta. Jadi yang large-nya datang, yang medium-nya juga datang. Jadi kayak pesanan diulang gitu kan. Ya, terus kemudian ya saya bilang kan, mungkin kan dia butuh ya semacam pernyataan atau apa ya kalau yang seperti itu kan. Jadi saya bilang, saya terima kasih sekali, saya nggak nyangka, nggak mengira kalau ternyata
kok digantinya tuh keduanya, jadi pesannya diulang, pesanan saya diulang lagi untuk diganti, terima kasih, ya yang seperti itulah, berdoa semoga lancar dan berkah yang kayak gitu-gitu. Ya, ini hanya saya contohkan aja ya, jadi bagaimana perusahaan itu memelihara dalam tanda kutip pelanggan ya, perusahaan-perusahaan yang memang dia memang fokus pada pelanggan, bagaimana dia istilahnya kayak memelihara tuh kayak apa ya? Ya istilahnya tuh memanage ya, memanage pelanggannya sama aja ya, cuma satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Ya menjaga agar konsumen itu selalu setia gitu ya. Dan banyak hal-hal atau keterkejutan yang positif ya ketika saya contohkan tadi itu kan gak ngira juga ternyata dapat dua-duanya nih, yang seneng yang nerima nih anak-anakku ya. Ya oke. Itu salah satu contoh kenapa tadi pelanggan itu menjadi penting. Nah, lanjut lagi sekarang, adakah yang mau memberikan jawaban selain dari strategi manajemen tadi ya, kemudian pelanggan, ada lagi kah yang lainnya? Oke, ada nih. Anur Kairnya kepotong. Khairun, Nisa. Benar ya? Iya, Nisa, ya. Ya, coba. Izin menjawab, Bu. Mungkin mau menambahkan, tadi kan udah ada dari internal perusahaannya, terus eksternal dari konsumennya, mungkin tambahin sama analisis pesaing gitu, Bu. Jadi kondisi kompetitor. Terus juga selain itu, mungkin bisa nambahin di faktor kualitas produk, terus habis itu faktor kepercayaan konsumennya lagi, seperti yang tadi Ibu contohkan. Jadi ada loyalitas dari konsumen, terus ada faktor kondisi pasar juga, jadi kayak kalau lagi tren atau apa kayak gitu, terus sama faktor diskon juga, kayak misalnya kalau diskon pemasarannya itu biasanya meningkat gitu. Terima kasih Bu. Oke, baik ya. Jadi tadi faktor konsumen, faktor apa tadi, ada diskon, kemudian ada kondisi pasar ya, yang faktor-faktor eksternal. Ya sebenarnya yang diskon itu masuk ke strategi ya, karena kan kapan perusahaan itu. Oh ada pesaing ya tadi tambahannya ya. Diskon itu maksudnya diskon yang dilakukan oleh perusahaan atau diskon yang dilakukan pesaing. Nah pertanyaannya kan itu, kalau yang dilakukan oleh pesaing kan berarti masuk ke strategi pesaing ya. Nah itu kalau ditambahkan lagi itu berarti yang masuk baru lagi adalah pesaing dan kemudian juga kondisi pasar ya, kondisi situasi eksternal terkait dengan tren ya, sosial gitu ya. Nah ini kan masuk ya. Jadi, nah itu tambahan yang berikutnya, betul ya. Pesaing itu jelas sangat mempengaruhi ya. Kalau kita perhatikan itu banyak lah ya perusahaan-perusahaan makanan, minuman, dan kemudian destinasi hotel, restoran itu yang memang mereka saling bersaing ya dalam harga, dalam hal pelayanan ya. Dan perusahaan harus memperhatikan apa yang dilakukan oleh pesaing gitu ya. Cuma dewasa ini juga banyak banget ya perusahaan-perusahaan yang kemudian berkolaborasi dengan para pesaingnya gitu ya, dengan pesaing. Jadi pesaing itu dipandang bukan sebagai musuh gitu ya kalau yang sekarang ini, tapi dia pandang sebagai teman juga gitu ya, dan apabila bisa diajak berkolaborasi maka akan melakukan kolaborasi. Kalau saya pernah mengatakan mungkin di kelas ini ya, kalau pemasaran terintegrasi itu kan dia kerjasama antar dua wisata, dua destinasi yang bisa saling terhubung gitu ya, yang bisa bisa dijangkau dan dalam waktu yang singkat gitu, sehingga itu. Dan juga mungkin produk-produk fashion dan lain sebagainya, kalau kalian lihat itu beberapa sudah melakukan kolaborasi baik itu dengan antar brand lokal atau juga antar lokal dengan internasional ya, kalau kalian perhatikan di luaran sana itu ya. Jelas itu ya, pesaing itu kan pasti akan, strategi yang dilakukan pesaing ketika strategi berhasil itu pasti dampaknya akan menyebabkan perusahaan mengalami penurunan penjualan ya, seperti itu. Jelas itu sangat mempengaruhi. Sebagus apapun program pemasaran itu, apabila kita tidak melihat pada tindakan yang dilakukan oleh pesaing, maka itu sama aja perusahaan itu kayak bunuh diri gitu ya.
Oke, ada lagi yang lainnya. Sudah semakin ini ya, semakin banyak tadi ya. Sudah ada strategi, kemudian ada pelanggan, kemudian ada pesaing, kemudian ada situasi sosial yang terjadi ya di sekitar kita, tren dan lain sebagainya ya. Ya, mungkin cukup itu dulu kali ya jawaban-jawaban. Saya kira kalian semua bisa ya ngerti, cuma kadang tuh mau ngejawab itu enggak deh gitu ya, kadang seperti itu. Nah, sebenarnya yang kita bahas ini tuh terkait dengan yang tadi saya tanyakan, itu terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Karena materi kita itu adalah lingkungan, ya kan? Mengenai lingkungan pemasaran. Nah, kalau kalian lihat di slide saya, nanti kalian lihat aja sendiri ya, dibaca lah ya, dilihat. Kalau misalnya nanti sempat saya tayangkan ya kita tayangkan, saya tayangkan. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa, nanti kalian lihat aja. Nah, pada intinya saja, kalau kita bicara soal hal-hal yang mempengaruhi dari strategi pemasaran, sebaik apapun strategi pemasaran itu pasti akan terkendala ketika perusahaan itu tidak cepat merespon lingkungan. Jadi lingkungan itu suatu keadaan kalau kita perhatikan lingkungan ya, lingkungan di sekitar, kemudian keadaan lingkungan yang lebih jauh lagi yang terkait dengan lingkungan makro ya, sosial, politik, demografi, ya, kemudian undang-undang dan lain sebagainya itu sangat dinamis ya, sangat cepat berubah gitu ya. Jadi perusahaan itu harus bisa merespon lingkungan. Nah, yang kalau seperti yang kita bahas sekarang ini kan yang hal-hal yang mempengaruhi kinerja pemasaran itu terbagi menjadi ada lingkungan mikro dan lingkungan makro gitu ya. Ini saya pakai bukunya Philip Kotler ya masih ya. Jadi nanti kalau kalian lihat lingkungan mikro itu adalah termasuk di dalamnya perusahaan. Ya, perusahaan dan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar perusahaan yang tentunya akan mempengaruhi brand perusahaan. Ya, makanya di dalam lingkungan mikro itu ada yang namanya perusahaan itu sendiri, ya, kemudian ada pelanggan, kemudian perusahaan itu maksudnya ya termasuk strateginya ya. Jadi strategi, karyawannya, direksi dan lain sebagainya. Itu jelas ya, karena ini yang asal-muasal dari strategi pemasaran kan dari perusahaan ya. Kemudian ada pelanggan, ada pesaing, ada pemasok ya. Pemasok itu jelas juga mempengaruhi kan, sebagus apapun strategi kalau kemudian terkendala dengan permasalahan dengan pasokan pasokan bahan baku pasti akan bermasalah. Seperti situasi yang terjadi sekarang ya, ketika minyak goreng lagi susah ya kan, kemudian kemarin diikuti lagi tambahan dengan daging tiba-tiba menjadi susah, pedagang bakso mengeluh dan lain sebagainya. Ini kan pasokannya nggak ada, strategi yang dibikin sama penjual baksonya udah bagus banget nih ya kan, besok mau jual bakso dengan beli satu mangkok gratis setengah mangkok misalnya atau gratis apapun, tapi tiba-tiba dagingnya hilang nggak ada gitu ya. Sebelumnya tempe kedelainya jadi mahal, pedagang tempe tiba-tiba menghilang, pedagang gorengan ya, siapa yang suka gorengan tempe, terutama tempe tiba-tiba menghilang. Nah, yang kayak gini-gini ini kan artinya pemasok itu memiliki andil yang cukup besar kan terhadap kinerja pemasaran ya. Terus kemudian ada, selain itu ada apa lagi? Ada pemasok, kemudian ada apa lagi ya? Tadi sudah pelanggan ya, ada pelanggan, pesaing, pemasok. Nah, perantara ini termasuk juga perantara pemasaran ya. Kemudian perantara keuangan. Jadi perantara keuangan ini yang dimaksud di sini itu adalah orang-orang yang atau lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang membantu terjadinya proses transaksi ya. Jadi kayak lembaga keuangan, bank dan lain sebagainya. Banyak kan yang pakai transaksi harus menggunakan mesin EDC, pakai kartu debit, kredit dan lain sebagainya yang seperti itu ya. Nah, kemudian pabrik secara keseluruhan. Jadi ada itu juga lingkungan mikro ya. Jadi bisa kalian lihat. Mudah-mudahan udah jelas. Nah, kemudian di luar lingkungan mikro itu ada lingkungan makro. Nah, ini yang terkait dengan lingkungan makro itu lingkungan yang susah untuk dikendalikan, sulit untuk dikendalikan. Kalau yang kayak mikro tadi, yang kayak perusahaan, kemudian pelanggan, itu masih bisa ya, masih bisa kan punya strategi untuk pelanggan,
masih bisa mempengaruhi, masih bisa ini untuk pemasok juga masih bisa dipengaruhi, masih bisa diganti dan lain sebagainya, masih bisa lah, ini masih bisa mempengaruhi walaupun nggak terlalu gede gitu ya. Tapi ada lingkungan yang sulit untuk dipengaruhi, yaitu yang lingkungan makro ya, karena di situ ada politik, ya, kemudian ada kondisi ekonomi, kemudian kondisi demografi ya, kemudian environment ya, lingkungan yang seperti itu sulit untuk dipengaruhi, kecuali kalau kalian adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh di pemerintah ya, atau suaranya didengar itu, jadi bisa untuk mempengaruhi situasi politik ya, tapi bukan yang alam. Kalau yang alam kan tidak terkendali ya, terkait dengan bencana dan lain sebagainya. Nah itu ya, mungkin saya mau tadi saya sudah itu jadi terkait dengan lingkungan makro itu seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut, ada buku yang mengatakan, ini kan tadi saya pakai punyanya Phil Kotler ya, tapi kalian mau pakai bukunya Phil Kotler boleh, terus buku yang lain boleh, karena pada intinya kan sama aja. Ya ada buku penulis lain yang mengatakan bahwa yang lingkungan itu terbagi menjadi lingkungan internal dan eksternal gitu ya. Kalau di Philip Kotler itu kan dia membaginya dua, sebenarnya hanya mikro dan makro saja. Nah, ini ada yang internal dan eksternal. Nah, internal itu adalah perusahaan dengan strateginya, intinya seperti itu ya. Tapi ketika dia bilang eksternal, itu ada eksternal mikro dan eksternal makro. Gitu ya. Eksternal mikro itu artinya pelanggan, yang tadi sudah disebutkan pesaing yang di luar perusahaan. Tapi eksternal makro itu yang lingkungan tidak terkendali. Yang tadi ya, yang kalau analisis tuh kalian pernah mendengar analisis Pestel gitu ya? Pernah dengar belum? Politik, ekonomi, legal, yang kayak gitu, teknologi, terus environment. Jadi itu kan sering digunakan untuk analisis analisis peluang dan ancaman. Ya, selain SWOT kan pakai analisis itu juga bisa ya. Jadi analisis makro itu kan dilihat untuk melihat kekuatan, peluang dan ancaman ya. Ada peluang apa, terus kemudian ancamannya apa. Sementara yang internal itu untuk melihat kekuatan dan kelemahan kayak gitu ya. Perusahaan punya kekuatan apa, kelemahannya apa. Nanti dibuat strateginya untuk mengatasi peluang dan untuk menemukan peluang dan mengatasi ancaman kayak gitu ya. Nah, oke. Saya mau lanjut nih ya, mau cerita aja ya. Jadi mudah-mudahan dari cerita-cerita ini tuh kalian udah bisa membayangkan seperti apa sih lingkungan, seperti apa sih pengaruh dari lingkungan itu terhadap kinerja pemasaran gitu ya. Nah, cerita yang saya mau ceritakan ini sebenarnya saya ambil dari bukunya Philip Kotler. Ada yang sudah punya bukunya? Sudah? Ada? Siapa tunjuk jari yang sudah punya? Saya aja. Ada yang lain kah? Nah, ini tuh ada beberapa cerita sebenarnya terkait dengan lingkungan ya. Di bukunya Philip Kotler. Ini cerita udah lama banget sebenarnya. Tapi baguslah untuk kalian lebih memahami apa sih pengaruh lingkungan terhadap terhadap kinerja pemasaran tuh ya. Di bukunya Philip Kotler ada dua cerita sebenarnya. Yang pertama cerita tentang Domino Pizza. Kemudian yang satunya cerita tentang Victoria Station. Victoria Station itu restoran. Saya ambil yang Domino saja. Kenapa saya ambil yang Domino? Karena kalian kenal ya sama Domino ya. Ya kan? Saya tahu outletnya satu di daerah mana tuh, Jalan Godean. Nggak tahu yang lain di mana, saya nggak ngerti. Agak kurang update saya kalau urusan-urusan kayak begitu. Yang muda-muda mungkin lebih update. Di Jogja ini ada dua pizza Amerika yang terkenal, itu Pizza Hut sama Domino ya, betul ya? Nah, saya mau cerita tentang Domino nih ya. Saya sambil sepintas baca ya, karena kan nggak hafal juga nih ceritanya. Jadi Domino ini itu didirikan oleh seseorang yang bernama Tom Monahan namanya ya. Tom Monahan itu di daerah Ypsilanti, Michigan. Nah, dia itu merupakan dua pizza ya, jadi dua pizza gede gitu ya di sana. Nah, cuma yang Domino ini fokusnya adalah pada waktu itu ya, di tahun 1960, udah lama banget nih. Saya juga belum lahir ya. Jadi waktu itu dia itu strategi bersaingnya dia adalah pizza antaran. Ya, yang lainnya belum ada pizza antaran, masih si Domino itu yang pertama kalau dari cerita di bukunya ini ya. Dan dia itu targetnya adalah 30 menit pizza harus sampai dalam kondisi hangat. Nah,
Karena dia sangat ambisius ya pada waktu si Tom itu kan kerjanya 2 orang bersaudara, Tom bersaudara ya. Karena dia sangat ambisius pada waktu itu dia benar-benar pengen membuat pizza itu. Sementara dengan modal antaran ya, dengan modal antaran 30 menit sehingga dia mengembangkan bisnisnya untuk itu. Jadi semuanya untuk research and development, kemudian teknologi dan lain sebagainya dia kembangkan untuk itu. Dan itu menyebabkan hutangnya menumpuk gitu ya. Karena apa? Karena di era itu masih belum banyak orang-orang yang jadi konsumen itu belum membutuhkan yang namanya pizza antaran gitu, gampangnya gitu. Ya, sehingga menyebabkan si saudaranya keluar dan dia meneruskan sendiri, tetap aja dia terusin sampai akhirnya dia menyerah gitu ya. Diserahkan kepada kreditur, dikelola oleh kreditur dan ternyata tidak berhasil. Akhirnya karena mengelola pizza antaran ini susah gitu ya, sulit ya dari waktu itu situasinya tidak mendukung ya. Jadi lingkungan di sekitarnya orang-orang belum begitu membutuhkan pizza antaran gitu ya. Nah, kemudian ternyata gagal ketika dikelola oleh para kreditur itu sehingga mereka menarik kembali si Tom Monahan itu. Nah, kemudian baru di tahun 1980 si pizza ini berhasil. Nah, kenapa? Karena pada saat itu kondisi lingkungannya sudah mendukung, di mana pada saat itu suami istri bekerja itu banyak sekali, gitu ya. Suami istri bekerja dan mereka itu tidak, dan ini merupakan pasar gede gitu ya bagi pizza antaran. Karena apa? Mereka kan waktunya terbatas ya. Suami istri bekerja, duitnya lebih banyak, ya kan? Karena untuk beli pizza dan kemudian itu sampai dengan diantar itu kan pasti biayanya lebih besar daripada ketika dia ke sana. Atau kalau nggak untuk pizzanya sendiri itu mahal dibandingkan dia masak kan gitu. Nah, untuk masak sudah nggak ada waktu dan seperti itu. Nah, kemudian pasar yang berikutnya adalah anak-anak muda ya. Terus keluarga yang belum punya anak. Pasar yang paling gede kan itu. Nah, itu di tahun 1980 itu berhasil. Ini faktor lingkungan ya berarti yang saya ceritakan, di mana terjadi perubahan struktur demografi yang tadinya orang-orang masih belum suami istri bekerja, itu terjadi pergeseran, perempuan-perempuan sudah mulai bekerja dan mereka mendapatkan penghasilan yang tentunya bisa digunakan untuk membeli makanan. Selain itu yang mendukung lagi adalah karena mereka bekerja, waktunya sangat terbatas untuk masak gitu ya. Ini kan berarti satu faktor lingkungan yang terkait dengan kondisi pasar. Nah, kemudian penghasilan pada saat itu sudah mencapai 2,2 miliar dolar, gede ya, per tahun. Nah, kemudian ada tadi sudah saya ceritakan ya faktor lingkungan yang menyebabkan. Nah, untuk mendukung strateginya dia yang 30 menit harus sampai di tempat itu, maka dia didukung dengan teknologi. Nah, ini teknologi juga faktor lingkungan. Ya, dia saya nggak tahu tepatnya gimana, tapi yang jelas mungkin seperti kayak gimana caranya memasak lebih cepat menggunakan mixer dengan kekuatan lebih tapi mungkin mixernya lebih gede, kemudian dia menggunakan teknologi seperti itu. Dan siapa namanya Domino ini merupakan salah satu pelopor yang menggunakan itu. Kalau kalian perhatikan pizza itu ditaruh di bawahnya itu pakai itu ya, yang karton yang ada lengkung-lengkung gitu ya. Jadi nggak di datar gitu kan, tapi ada lengkung-lengkung. Nah, ini lengkung-lengkungnya ini tuh ternyata dia lebih bisa menyerap panas dibandingkan dia ketika dia datar. Nah, ini yang pertama kali menggunakan adalah Domino. Domino pakai itu. Nah, kemudian suksesnya dia itu tentunya menjadi perhatian pesaingnya. Ini ada lagi faktor pesaing, yaitu Pizza Hut. Pizza Hut mulai masuk ke pasar antaran. Tadinya dia belum. Ya, jadi dia masuk ke pasar antaran dan kemudian tapi si Domino nggak masalah. Jadi dia ya sudah nggak apa-apa. Pesaing itu membuat mereka semakin maju ya, kan gitu ya. Jadi pesaing itu membuat kita itu berbenah kan gitu ya. Prinsipnya kan seperti itu. Jadi nggak masalah. Nah, sudah itu berjalan beriringan dengan Pizza Hut, tetapi ada benturan lingkungan lagi ya yang terjadi karena targetnya adalah 30 menit nyampe. Yang terjadi adalah ada beberapa kecelakaan ya. Nah, ini kan juga ya, jadi kecelakaan yang kemudian tentunya kalau zaman sekarang dihujat di sosial media gitu ya. Dan itu dia harus mengatasi itu kan ya. Jadi harus apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada 80.000 pengemudi Domino's yang kemudian
menyebabkan kecelakaan yang tidak terhindarkan. Ya, pada tahun, tapi nggak semuanya, maksudnya ada ya. Pada tahun 1988, pengemudi Domino terlibat dalam kecelakaan yang mengakibatkan 20 orang menjadi korban. Nah, ini kan kemudian menjadi sorotan ya. Bagaimana sih Monahan itu mengatasi ini gitu ya. Ini kan situasi yang terjadi, ini lingkungan juga ya, kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu ya. Karena dia mengatasi dan dia berhasil mengatasi. Nah, kemudian ada lagi juga satu kejadian terkait dengan politik kalau ini ya. Jadi si Monahan itu memiliki komitmen terhadap keyakinannya, yang keyakinannya itu tidak disukai oleh tidak semua kelompok itu menyukai gitu ya. Sebagai contohnya, dia sebagai tokoh nasional, dia diserang oleh Organization for Women karena menentang pengguguran, ya, yang membuat Organization for Women ini memboikot Domino's dan toko-tokonya juga dijaga oleh keamanan karena dukungannya terhadap kekuatan anti komunis di Amerika Tengah. Jadi ini faktor politik ya, yang kemudian di blow up dan membuat orang-orang itu menentang gitu ya, dan dia harus bisa mengatasi itu. Nah, selain itu, selain kejadian-kejadian yang terjadi seperti itu, ada juga yang kejadian yang terkait dengan si Monahan sendiri. Pada tahun 1989, si Monahan itu berniat untuk berhenti dari bisnisnya itu karena dia ingin mencurahkan waktunya bagi kegiatan keagamaan dan amal kemanusiaan yang kayak gitu. Ya, nah itu membuat pemegang saham dan waralaba, pemasok dan bersaing-saing dan para pesaing itu bertanya-tanya siapa yang akan membeli rantai itu dan bagaimana kemungkinan perubahan organisasi oleh pemilik baru. Nah, ketika terjadi peristiwa atau kejadian dia berhenti ya, dia mundur, itu pasarnya direbut oleh Pizza Hut. Jadi dia mulai terjadi penurunan, kan ada ketidakpercayaan dari pemilik saham, dari ya semuanya. Jadi mereka ragu kan nih siapa nih nantinya yang akan mengelola, akan tetap baik apa enggak, akan tetap menjadi ada keraguan lah ya. Jadi ada ketidaktenangan dan lain sebagainya, sehingga bisa saja kan mereka mulai beralih ya, bisa saja mereka sudahlah kita berhenti aja, kita beralih ke yang lain, bisa aja kan yang terjadi seperti itu. Nah, ini dia direbut sama Pizza Hut gitu ya. Nah, ketika pada akhirnya kok merosot terus, si Monahan balik lagi ya, kembali lagi. Ada juga, selain itu juga ada pesaing-pesaing lain seperti Little Caesar ya. Nah, kemudian ketika si Monahan balik, itu dia harus ganti strategi. Kenapa? Karena strategi bersaingnya dia yang 30 menit pizza itu sudah tidak bisa. Kenapa? Karena Pizza Hut juga punya ya sama. Jadi kalau dia tetap di strategi 30 menit itu akhirnya dia merubah strateginya dengan cara dia menambah variannya ya, dia mulai mendengarkan apa kata pelanggan ya, jadi mungkin ada masukan-masukan dari pelanggan, dia mulai mendengarkan apa kata pelanggan, kemudian dia menambah varian, walaupun tambahan varian itu menyebabkan waktu pengantaran itu menjadi bertambah, yang tadinya 23 menit karena dia kan di bawah 30 ya, sebenarnya maksimal 23 menit menjadi 28 menit, ternyata itu tidak menjadi masalah bagi pelanggan. Dia ada tambahan-tambahan, ada pizza fix kering yang kayak gitu-gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini tadi kan cerita-cerita ini kan udah banyak atau ada beberapa faktor lingkungan yang bisa kalian ambil ya dari sisi Domino ini ya. Mulai dari konflik yang ada mungkin di dalam dia dengan saudaranya yang menyebabkan akhirnya saudaranya keluar gitu ya. Terus kemudian mundurnya dia, balik lagi ya, itu kan berarti ada masalah internal di dalam suatu perusahaan ya. Terus kemudian strategi yang terkait dengan pengantaran kurang dari 30 menit itu dari internal juga. Kemudian ada teknologi ya untuk mendukung itu, dia menggunakan teknologi yang canggih satu-satunya ketika itu ya, yang menggunakan oven, kemudian menggunakan alat-alat yang canggih yang lain belum pakai, dia sudah pakai untuk mendukung di bawah 30 menit antarannya itu ya, sudah sampai dalam kondisi hangat. Kemudian dia melakukan research and development untuk menahan panas itu seperti apa gitu ya, karena itu teknologi lagi ya, pakai kertas tadi itu ya. Kemudian ada faktor lingkungan yang lain terkait dengan politik ya, yang kemudian ada faktor lingkungan tadi yang terkait dengan karyawannya dia yang ada kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini kan semuanya saling terkait ya. Sebagus apapun program pemasaran, kalau
si domino tidak bisa menangani atau mengatasi atau istilahnya tuh berdamai gitu ya dengan situasi lingkungan yang ada, maka dia nggak akan berhasil gitu ya. Jadi contohnya seperti itu, apa namanya, yang terjadi, yang bisa saya contohkan. Nah, kalau atau mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut lagi cerita yang lain, atau sudah pada tidur mendengarkan dongeng? Kalau di era yang sekarang ini, yang faktor lingkungan yang lagi ini kan lagi kita hadapi kan, yang tadi sudah saya ceritakan ya, yang terkait dengan selain pandemi itu juga faktor lingkungan. Sekarang ini kan sebenarnya seluruh dunia tuh lagi ngadepin krisis ya, karena ada pandemi, kemudian ada kenaikan bahan baku minyak ya, kemudian ada perang juga ya, Ukraina sama Rusia. Saya nggak bahas itu ya, karena nanti itu ranahnya hubungan internasional. Ya, saya nggak terlalu ngerti, nggak usah ikut-ikut. Cuma imbasnya kan kemarin ada yang bilang imbasnya itu beberapa yang kita impor dari sana itu kan jadi macet ya, jadi berhenti. Tapi kan nggak masalah lah ya, maksudnya masih banyak, masih ada lah produsen-produsen lain ya, yang bisa yang dimana Indonesia bisa membeli dari produsen-produsen dari negara-negara lain kayak gitu ya. Semoga itu nggak imbasnya, semoga nggak sampai ke kita gitu ya, nggak sampai ke Indonesia. Ya, tadi saya sempat bilang bahwa saat ini kan kita lagi ngadepin krisis ya. Nah, ini kan sebenarnya kan ya faktor lingkungan yang sangat bisa kalian rasakan gitu ya pada saat ini gitu ya. Lagi ngadepin ada pandemi gitu ya. Saya kadang tuh suka sama anak-anak tuh suka ya, alhamdulillah lah, disyukurin ya. Kita tahu bahwa yang namanya pandemi itu berulang 100 tahun sekali gitu ya, katanya ada yang mengatakan gitu ya pakar ya, bukan saya yang bilang loh ya. Saya cuma mengutip aja. Tapi ya walaupun sedih dalam situasi seperti ini, tapi kita tuh bersyukur aja kalian. Alhamdulillah gitu ya, disyukuri. Kalian merupakan salah satu orang-orang yang ada di era sekarang. Jadi pengalaman kalian lebih banyak, lebih lengkap gitu ya. Benar-benar ngerti gimana mengatasi suatu keadaan yang mengagetkan gitu ya. Supaya nanti kalian menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat gitu ya, lebih dibandingkan orang-orang yang ngalamin itu kan, positifnya gitu kan ya, kita ambil seperti itu. Nah, ketika ini kan saya cerita yang ada di sekitar kalian juga ya. Jadi apa strategi bukan strategi sih sebenarnya, lebih ke tindakan ya, mungkin ada sedikit strategi yang dilakukan oleh Starbucks ya. Starbucks juga ada di sekitar kalian ya. Ada di sini, kita tahu ya. Jadi pandemi terjadi pada tahun 2020 ya. Yang terjadi situasi politik pada saat itu adalah yang terkait langsung dengan resto, dengan perusahaan, adalah pemerintah memperlakukan pembatasan. Waktu itu PSBB itu ya, pembatasan sosial berskala besar ya. Dulu kan istilahnya seperti itu. Nah, kemudian yang terjadi, semua perusahaan adalah mereka harus melakukan pemendekan jam kerja. Nah, ini kan berarti ada satu situasi ya yang terkait dengan bencana ya, sebenarnya ya, alam, bencana, yang lain sebagainya itu ya, dan menyebabkan mereka harus memendekkan jam kerja ya. Nah, kenapa dia memendekkan jam kerja ya? Karena memang ada peraturan PSBB waktu itu ya, dan dibatasin mall itu buka dari jam sekian sampai sekian. Tadinya mungkin jam 9 sampai 10 malam, dia berubah menjadi jam 9 sampai 10 ya, benar ya. Nanti mungkin berubah menjadi hanya jam mulai dari jam 10 sampai jam 5 atau jam berapa, saya lupa. Waduh, itu sudah terlalu lama ya. Nah, itu sehingga adanya PSBB itu menyebabkan adanya pemendekan jam kerja kan pasti, dan itu tentunya merubah shift ya. Yang terjadi pada waktu itu juga banyak sekali karyawan-karyawan yang diberhentikan ya.
yang ya walaupun kalau Starbucks itu dia untuk karyawan-karyawan yang dirumahkan sementara itu kan karyawan yang part time ya sebenarnya. Jadi memang kalau yang karyawan tetapnya atau yang istilahnya itu apa ya, full time gitu kalau istilah di sana itu mereka nggak diberhentikan untuk sementara. Namun ketika mereka diberhentikan untuk sementara, apa namanya, dari pihak perusahaan itu menjamin bahwa mereka akan diarahkan jika mereka butuh pendampingan untuk mencari pekerjaan yang lain, mereka akan dibantu ya. Dan apabila ada grup lain yang membutuhkan, jadi Starbucks itu kan merupakan satu grup ya, dia nggak sendiri tapi ada beberapa grup yang MAP gitu ya. Apa sih sepanjangan apa saya lupa. Jadi termasuk di dalamnya kan ada apa tuh? Ada Sogo ya, ada Burger King, ada kalau yang baju-baju tuh ada itu apa tuh yang di Amplas saya kok lupa, jadi Pull and Bear yang kayak gitu-gitulah ya, itu kan satu grup ya sebenarnya. Jadi kalau memang mereka membutuhkan tuh mereka bisa merekomendasikan gitu, jadi dibantulah ya. Dan hebatnya itu nggak ada protes, nggak ada apa ya, memang sangat menyadari, sangat memaklumi suatu keadaan gitu ya. Karena kan memang selain memang mereka karyawan kontrak ya, namanya kontrak kan bisa diperpanjang dan bisa diberhentikan sewaktu-waktu kan. Nah ini kan karena situasi yang tidak memungkinkan mereka untuk di situ, jadi akhirnya pada ya sudah ada yang pulang, kemudian ya ke tempat asalnya, ada yang melanjutkan konsentrasi pada studi dan lain sebagainya. Nah itu yang terjadi kan gitu ya. Jadi ini kan suatu situasi contoh nih, jadi bagaimana si Starbucks merespon perubahan lingkungan gitu ya. Jadi bagaimana dia berbicara dengan karyawan dan lain sebagainya. Ya kemudian keadaan itu kan terus berlangsung ya, masih merugi terus ya, masih kondisi masih merugi, keuntungan hanya tinggal 10% saja pada waktu itu. Tapi ya dia masih berusaha untuk eksis dengan berbagai macam cara gitu ya. Nah pada waktu itu hanya ada beberapa orang yang online kalian itu ya, jadi nggak semuanya. Kemudian kayak misalnya dulu itu Ampla sama Hartono nggak ada ya, jadi dia nggak ada online delivery. Terus setelah pandemi orang-orang nggak ke mall, mereka mulai berpikir untuk itu, gimana kalau ada online delivery untuk perusahaan mereka, untuk tempat-tempat yang ada gitu ya. Tetapi tidak semuanya apa namanya ada online delivery-nya. Jadi mereka benar-benar memikirkan gimana supaya online delivery mereka itu tidak mengkanibal yang lain, tidak mengkanibal toko-toko yang memang sudah ada online delivery-nya kan gitu. Jadi itu mereka pikirkan. Nah, kemudian ya itu mereka mendengarkan pelanggan, pada akhirnya mulai ada online delivery dan berlangsung sampai sekarang ya. Ini kan juga salah satu strategi yang dilakukan oleh Starbucks karena dia memperhatikan lingkungan, memperhatikan pelanggannya yang kayak gitu. Ini contoh-contoh saja ya. Oke, kemudian ada lagi contoh perusahaan lain. Mungkin nggak tahu kalian pernah dengar belum, Pak? Ada perusahaan Damugo namanya. Nah, perusahaan ini itu pada waktu era pandemi kemarin itu kan dia memang lagi berdiri di era pandemi. Nah, berdirinya perusahaan itu memang dia dikhususkan untuk pada waktu itu konsentrasinya adalah membantu menjual makanan yang hampir expired, tapi belum expired ya. Jadi makanan-makanan misalnya dia masih beberapa waktu ya. Biasanya kan orang-orang tuh kalau merasa tidak aman kan kalau misalnya kayak makanan gitu udah kurang 2 hari pas sehari ini sudah expired 2 hari lah 3 hari gitu misalnya, saya kurang ngerti sih patokannya berapa hari tapi kurang lebihnya seperti itu karena merasa kurang aman kan. Jadi nah ini dibantu dijualkan oleh si siapa namanya Damugo akan mencari supplier akan mencari perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan produk-produk seperti ini yang sudah expired tapi sudah expired ya, yang hampir expired tapi masih aman. Nah, kemudian ketika pada waktu awal pandemi itu kan memang berlangsung bagus ya, bisa berjalan gitu ya. Nah, ketika pandemi sudah mulai membaik ya di akhir tahun 2001, di akhir 2001 yang kayak gitu-gitu ya kan booming kemarin tinggi Delta itu kan Juli ya. Jadi setelah itu kan mulai membaik ya. Bahkan mungkin sempat membaik sebelum Delta ya. Nah, itu
orang-orang sudah tidak menggunakan jasa Damogo lagi. Mereka lebih suka datang ke perusahaan yang menjual. Jadi lebih suka ke sana, lihat yang menjual produk-produk sudah mau expired itu gitu ya. Jadi sering mereka lebih suka berhubungan langsung sehingga menyebabkan si Damogo itu kehilangan pelanggan kan, karena yang tadi dari perusahaan menjual, dia jualkan untuk kan, jadi cara gitu ya, dia jualkan kepada orang lain, kemudian orang lain itu lebih suka berhubungan langsung setelah itu. Nah, artinya dia kan kehilangan pelanggannya. Nah, kemudian dia mulai berpikir, dia sudah punya link dia berarti artinya dia kenal dengan si perusahaan ini dan dia juga kenal dengan pelanggan, ya kan? Jadi ada link ya. Nah, kemudian jadi merubah bisnisnya menjadi supplier produk-produk bahan baku untuk kedua perusahaan ini. Yang tadinya kalau misalnya konsumen langsung ya enggak ya, tapi kalau misalnya yang dia ambil produk hampir expired itu ya, produk dari satu perusahaan itu dia jual ke produsen juga yang sama-sama mau diolah, artinya kan ini satu perusahaan juga ya, jadi itu yang didatengin, jadi dua perusahaan dia dapat, jadi dia memanfaatkan link yang ada gitu ya untuk kemudian menjadi supplier macam-macam, yang restoran ya, dia lebih ke kebutuhan ini sih, bahan baku untuk makanan sebenarnya, karena memang fokusnya kan di situ ya. Jadi sayuran, kemudian ikan, yang kayak gitu-gitu ya, daging yang seperti itu. Jadi untuk hotel dan restoran. Ini kan berarti artinya si Damogo itu dia dengan cepat ya merubah bisnisnya. Jadi dikarenakan faktor link yang dinamis itu tadi ya. Jadi yang cepat berubah kayak gitu. Itu ya. Oke, itu ada beberapa contoh ya, mungkin yang intinya tuh kalau di pemasaran itu ya, kalau kalian lihat di masa-masa krisis ya, masa-masa yang dimana terjadi perubahan yang sangat cepat, itu mesti disadari benar bahwa apabila suatu krisis terjadi, itu pasti yang terjadi adalah orang akan mengalami perubahan daya beli, ya. Daya belinya kebanyakan rata-rata menurun kan. Kemudian yang terjadi juga pola hubungan dengan pelanggan pemasok ya atau supplier itu juga berubah ya, karena ada perubahan yang terjadi di perusahaan supplier juga kan gitu ya. Kemudian apa yang mesti dilakukan oleh perusahaan ya, mesti yang sadar karena krisis itu perubahan atau penyesuaian pembelian, pastinya perusahaan harus menyesuaikan dengan produk-produk yang dia jual kan ya, dari sisi mungkin harga atau yang lain ya, itu harus disesuaikan. Kemudian yang jelas itu penyesuaian biaya ya kan, karena semuanya harus lebih hemat kan, itu harus terjadi ya. Terus kemudian marketingnya, jadi ketika kita melakukan pemasaran itu harus cepat ya, jadi produk yang mau diganti ya, misalnya ada perubahan produk atau apa, itu semua harus dipikirkan dengan cepat, jangan terlalu lama gitu ya, karena kalau terlalu lama itu akan ada kerugian terus ya, terus menerus. Jadi contohnya gini, saya punya teman ya, dia tuh bisnisnya adalah bakpia. Nah, ketika krisis terjadi, ketika pandemi terjadi kemarin, bakpia itu sudah tidak dibeli sama orang-orang ya, karena kan emang fokusnya untuk wisatawan kan. Nah, kemudian dia berpikir kalau saya pasrah dengan keadaan seperti ini, ya nggak mungkin bisa hidup gitu ya. Karena kalau menurut Reinhard Kasali itu, kalau orang ketika menghadapi krisis itu hanya ada dua tipe orang. Yang satunya ya waduh gitu ya, yang satunya bilangnya tuh sebenarnya kata-katanya sama, kalimatnya tuh sama sebenarnya. Jadi yang satunya itu ya kok terjadi seperti ini gitu. Yang satu resah gitu ya, ini saya baca, aduh bagaimana nanti gitu ya, yang satu pakai aduh, yang satu bagaimana nanti lah. Nah, artinya yang bagaimana nanti ini kan yang mengikuti, kita lihat aja, jangan kaget, jangan takut gitu ya. Nah, teman saya itu termasuk yang bagaimana nanti, bukan yang aduh gitu ya. Nah, dia bakpia itu enggak laku kan, terus habis itu dia berpikir, gimana nih kalau saya tetap seperti ini nggak bisa nih. Nah, dia kan keahliannya dia kan emang di urusan ini ya, urusan
makanan ya, urusan jajanan gitu ya, semacam itulah. Berpikir bahwa nih kalau kayak gini caranya aku tuh, dan dia waktu itu belajar membuat roti tawar ya, bikin roti tawar dengan keahliannya dia, terus akhirnya jadilah roti tawar yang menurut dia dan juga ternyata digemari oleh konsumen, dan itu udah laris, nggak berhenti produksinya. Artinya kan dia cepat berpikir, cepat berubah. Dan pada waktu itu di era awal pandemi ya, orang-orang pada takut kan, kalian lihat tuh di YouTube dan mana-mana berbagai macam resep roti tawar itu banyak banget ya. Jadi gampang gitu ya, seolah-olah kayak kita bikin makanan yang wow gitu, padahal sebenarnya mudah gitu ya, asal ada roti tawar ya. Jadi ketika itu sukses ya. Nah itu kan jadi semua harus cepat berubah ya. Terus kemudian satukan kekuatan. Jadi memberdayakan strategi persatuan. Jadi maksudnya gini, kalau di dalam satu perusahaan itu kan kadang-kadang kan orang tuh pengen ada satu bagian, satu departemen depan yang satu dengan yang lain tuh tidak saling akur gitu ya. Kadang-kadang yang terjadi seperti itu. Marketing dengan berbagai programnya menghabiskan banyak biaya, sementara accountingnya teriak-teriak, finance teriak-teriak gitu ya, ini ngabis-ngabisinnya. Nah ini sudah nggak masanya, ketika kondisi krisis itu semua harus bersatu. Terus kemudian harus menyebarkan atau memberitakan atau mengucapkan atau mengatakan, ibaratnya gitu ya, kalau perusahaan segala sesuatu itu yang positif ya. Jadi jangan menakut-nakutin gitu ya. Jadi sesuatu yang positif. Kalaupun misalnya ada suatu situasi yang benar-benar menakutkan gitu ya, semangat. Terus kalau ada solusi, sampaikan solusi yang kayak gitu. Jadi energinya biar positif gitu ya. Terus yang terakhir itu yang agak susah itu kalau kondisi krisis itu ya sebenarnya adalah intuisi. Ya intuisi itu kan intuisi itu kan akan semakin terasah ya kalau misalnya kalian pengalaman. Nah itu kan jadi apa sih insting kalian ini yang kalau terjadi suatu peristiwa ini ya, itu ya gitu ya. Itulah cerita-cerita mengenai bagaimana faktor lingkungan baik internal, eksternal, mikro dan makro itu bisa sangat mempengaruhi pemasaran. Ya bisa sangat mempengaruhi kinerja pemasaran. Gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah jelas semua ya? Sebentar cek dulu di ini ya, saya belum set dulu. Adakah sesuatu yang perlu saya sampaikan di materi ini? Ya, saya kira udah jelas semua ya. Lingkungan eksternal. Ya, ada satu nih di PPT saya yang mungkin ketika saya bahas tentang persaingan tadi ya. Sebentar, saya share sebentar ya, sedikit. Nah, ini bagian ini. Ini kan sebelumnya kan ini bahas tentang pesaing ya. Kalau di ini pesaing adalah perusahaan lain yang melayani pasar. Tapi saya juga udah jelasin ya, pesaing itu jangan perlakuan pesaing itu sebagai musuh gitu ya, udah ya. Karena banyak yang kolaborasi itu. Nah, ini ada di sini kalau kalian lihat di slide ini ada 4 level persaingan. Ya, ini tambahan aja sih sebenarnya buat kalian ya. Jadi supaya kalian itu nanti kalau berbisnis itu tidak hanya menganggap bahwa pesaing kalian itu adalah orang-orang dengan bisnis yang sama, jangan seperti itu.
Jadi ini ada 4 level persaingan ya. Perusahaan lain yang produknya serupa, jelas ya, kalau perusahaan lain yang produknya serupa itu di dalam, misalnya ini ada persaingan produk burger siap saji. Ada Wendy, Burger King, ada McD, ada KFC. KFC punya burger ya. Terus mungkin ada burger-burger lokal lainnya ya, yang itu. Nah, ini kan jelas. Nah, ini level 1 berarti. Ya, kemudian semua perusahaan yang produk dan kelas produknya serupa. Jadi persaingannya adalah kategori restoran siap saji. Jadi kalian mesti melihat saing itu bukan hanya yang sama, tetapi ini yang serupa ya. Seluruh restoran siap saji berarti. Nah, ini seluruh restoran siap saji itu mana? Kan ada kan orang yang makan burger kayak gitu itu kan bukan karena apa namanya? Dia suka burgernya aja, bukan yang sekedar itu aja. Dia cari cepatnya. Kan ada yang seperti itu. Yang penting cepat. Oke, kita ini aja apa? Beli burger, terus ada yang ada drive thru-nya kayak gitu misalnya ya. Nah, ada yang penting cepat. Nah, itu artinya kalau dia itu yang penting cepat karena waktu terbatas, berarti kan restoran siap saji itu menjadi pesaing, ya. Jadi kayak ada nasi Padang yang kayak gitu itu ya, itu kan siap saji juga ya semuanya. Terus kemudian ada level berikutnya seluruh perusahaan yang bergerak dalam kelompok industri persaingan umum makanan olahan itu restoran, semua restoran gitu ya. Jadi semua makan salah satu restoran, kemudian ketika saya pernah mengatakan bahwa yang namanya pemasaran, yang namanya pengaruh terhadap kita tuh cepat banget ya berubah ya, baru keluar rumah aja udah iklan besar, kemudian nyalain radio di kendaraan kalian ya, bukan buka HP dan lain sebagainya, tuh cepat banget ada iklan dan lain sebagainya, kalian bisa terpengaruh di situ gitu ya. Nah, makanya ada level yang berikutnya adalah seluruh perusahaan yang bergerak dalam kelompok industri yang sama gitu ya. Bisa saja restoran dengan jarak yang cukup jauh itu menjadi pesaing gitu ya. Jadi pesaing, jadi jangan lupa gitu ya. Dengan yang orang yang harus berkendara cukup jauh itu menjadi pesaing kalian bisa aja gitu ya. Atau sebaliknya, kalian punya suatu tempat yang menarik, yang bagus gitu ya, di suatu tempat yang ke sana berkendara cukup jauh ya. Dan kalian jangan lupa bahwa walaupun beda jenis makanan dan sebagainya, yang lebih dekat dengan konsumen itu bisa menjadi pesaing kalian gitu ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian yang level keempat itu adalah seluruh perusahaan yang melayani pelanggan yang sama. Artinya pelanggan yang sama adalah pelanggan dengan segmen yang sama gitu ya. Di sini dicontohkan ada bioskop, ya, toko grosir dan eceran, ada penjual makanan beku siap saji. Ini sebenarnya penjual makanan beku siap itu ya belum tentu di grosir dan eceran, karena sekarang banyak ya penjual makanan beku siap saji di pinggir-pinggir, tapi dia nggak masuk di suatu supermarket atau nggak masuk di minimarket gitu ya. Nah, kemudian ada bioskop juga ya. Ini juga pesaing ya. Kalian pernah tahu ngalamin satu kejadian di mana kalian berpikir nih malam mingguan kita mau nonton atau mau makan kan kayak gitu ya. Kan jauh banget tuh nonton sama makan. Kalau misalnya makan ya kita cari tempat yang makanannya enak, yang ini yang mungkin harganya agak sebanding dengan yang nonton gitu. Kalau dengan nonton ya nanti makannya nggak usah makan, tapi bawa ini aja cemilan itu udah kenyang gitu ya, ibaratnya seperti itu, gitu ya. Nah, ini tambahan buat kalian. Oke, untuk lain-lainnya saya kira udah jelas ya. Ini tadi sudah saya kasih contoh-contohnya. Kalau mungkin sekali lagi kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya. Nggak ada? Ya sudah, kalau nggak ada. Berarti besok kalau saya tanya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemasaran, kalian sudah bisa jawab ya. Tadi ada faktor lingkungan eksternal, internal, dan eksternal, di mana yang eksternal itu ada mikro dan makro. Gitu ya. Nanti bisa dijabarkan sendiri-sendiri. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah, kita akhiri saja. Ini ada yang tunjuk jari. Iya, gimana? Siapa yang mau bertanya? Sebelumnya izin bertanya, Bu. Itu ini yang si Iswan ya? apa? Yang tadi yang kayak analisis yang politikal terus environmental sama yang teknologi itu bedanya sama analisis SWOT yang pakai strength, weakness, trait sama apa? Yang ternyata apa ya? Yang trait sih.
itu bedanya penggunaannya pas kapan ya buka? Kapan bagusnya pakai analisis SWOT, kapannya pakai analisis yang tadi yang political terus environment sama teknologi. Kasih. Ya, sebenarnya kan gini ya, kalau yang itu keduanya itu kan bisa dipakai ya sama saja. Cuma kalau yang SWOT itu kan itu kayak dua alat yang menjadi suatu pilihan gitu buat kalian. Jadi kalian mau pakai yang mana? Cuma kan kalau yang apa namanya SWOT itu kan lebih, jadi ada yang namanya kekuatan ya. Jadi kekuatan dan kemudian kelemahan. Jadi lebih ke fokusnya kan ada kekuatan dan kelemahannya gitu ya. Pada akhirnya di analisis Pestol tadi yang ada politik dan lain sebagainya itu ketika kalian ngebahas tentang sosial, itu sosialnya juga ada sosial yang keluar dan ada sosial yang ke dalam juga. Tetapi kurang apa ya, kalau kita bicarakan soal secara ke dalam gitu, dalamnya itu agak sedikit kurang dibandingkan ketika kita bicarakan soal SWOT gitu ya. Kalau SWOT itu kan memang ada kekuatan dan kelemahan kan, ada apa namanya unsur itu yang kemudian satukan dikombinkan dengan peluang dan ancaman gitu. Nah, di SWOT itu kayak belum kerinci gitu ya sebenarnya. Ketika kita bilang ancaman itu ancamannya dari sisi apa gitu kan belum kerinci ya kan. Tapi kalau kita ngomongin soal Pestol itu kan jelas ya, di situ ada situasi politik yang seperti ini yang dan seterusnya. Jadi keduanya itu kalau ditanya bagus mana dan kapan harus digunakan, itu kalau menurut saya ya keduanya itu saling melengkapi sebenarnya gitu kalau menurut saya. Jadi sebaiknya dua-duanya itu dilakukan ketika kalian mau melakukan suatu analisis terkait dengan perusahaan atau ya apapun lah yang terkait dengan strategi apa yang mau kalian ambil gitu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Gitu ya. Kemudian Muhammad gimana? Bahri udah? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ya, Bu. Terima kasih. Ya, Muhammad Herwisang Riswang ya. Salah terus ya. Gimana? Ya, ini tadi kaitan sama yang dibahas juga sih Bu. Nah, saya pengen bedain sih karena bisnis yang ada di lingkungan pemasaran yang ada di Asia sama di Eropa itu kan banyak. Nah, terus program-program mereka untuk munculkan bahan produk saling bertukar gitu aja, terutama branded, nah kayak Adidas apa segala macam gitu. Nah, itu apakah berpengaruh di dunia politik yang ada di Eropa sama di Asia, Pak? Memang mereka tetap berdiri sendiri untuk kemajuan industri mereka sendiri. Karena beberapa yang saya lihat, misalkan Adidas Bu, ya mereka kerjasama sama yang berkaitan sama industri politik juga, mungkin sepak bola, mungkin apa. Jadi kan rata-rata sepak bola itu atau klub-klub sepak bola itu kan memang sudah apa ya istilahnya itu kayak upgradingnya untuk pemasaran itu, apalagi di Eropa itu sangat besar. Nah, yang saya pengen tanyakan itu bagaimana respon di politik untuk bisa menangkap apa ya industri-industri yang berkaitan sama perusahaan itu, Bu. Itu bagaimana, Bu? Terutama lingkungan di pariwisata juga, ya mungkin kalau orang berkunjung karena pengen trending, pengen ini, belinya pakai baju itu. Nah, terus berkaitan sama yang ada di Asia dan Eropa, itu juga pasti beda, Bu, pemasarannya. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa ditangkap, Bu. Mungkin agak sulit, agak gimana, Bu? Ya, pertanyaannya bingung saya menjawabnya. Saya paham sih yang ditanyakan. Apa maksudnya tadi gimana sih bagaimana respon politik ya, respon politik. Ya, industri yang ada di Eropa maupun di Adidas, Nike gitu kan, itu kan saling bertukaran aja Bu. Bisa di Asia, bisa Asianya ke
Eropa gitu. Nah, itu bagaimana respon mereka? Apakah terpengaruh? Apa mereka berdiri sendiri? Seperti itu. Politik itu jelas mempengaruhi ya. Yang namanya politik itu jelas mempengaruhi raksasa-raksasa bisnis ya, seperti kayak Adidas dan teman-teman itu kan sebenarnya kan mereka kan perusahaan-perusahaan yang gede ya, di mana pemilik-pemiliknya itu merupakan seorang tokoh kan, anggapannya akan menjadi seperti itu ya, tokoh di bidang bisnis kan, pasti seperti itu. Nah, kalau sebenarnya ini adalah sesuatu yang apa ya istilahnya tuh apa ya? Saya nggak tahu, kurang tahu persisnya gimana ya. Tapi secara kalau kita bicara di Indonesia, pemilik perusahaan besar ya yang ada di Indonesia, yang dia menjadi salah satu apa namanya penyumbang devisa bagi negara, ya pasti akan dengarkan suaranya oleh pemerintah, ya nggak? Ya kan, dia menjadi salah satu penyumbang devisa, ya kan, dia menyumbangkan banyak duit gampangnya gitu ya untuk negara ini dari sektor apa saja, dari sektor pajak, sektor ketenagakerjaan, ya kan, dari segala macam sektor. Nah, demikian juga dengan perusahaan-perusahaan seperti Adidas itu yang merupakan raksasa-raksasa yang sudah mendunia gitu ya. Kalau ditanya apakah mereka ikut terlibat dalam situasi politik ya yang ada apakah mereka terlibat dalam kebijakan-kebijakan politik dunia, pertanyaannya kan tadi gitu ya. Ya dari apa yang saya sampaikan harusnya sudah bisa ditangkap ya kan, karena apa, kontribusi mereka itu cukup besar, jadi pasti akan didengarkan, ya kan. Semua kebijakan-kebijakan di Indonesia, makanya kan sering di Indonesia juga seperti itu, makanya kan dibilang pejabat-pejabat nggak boleh punya perusahaan gitu kan. Karena nantinya saya nggak mau ngomong lebih banyak terkait ini karena ini faktor yang sensitif. Jadi intinya itu aja. Intinya secara logika, ketika suatu perusahaan besar ya ada di suatu negara dan dia memiliki kontribusi yang sangat besar untuk itu, gitu ya, pasti menurut saya ya pasti dia akan sangat berpengaruh ya terhadap kebijakan politiknya. Demikian juga demikian juga ketika terjadi ini kita ngomongin negara Indonesia, demikian juga yang ada di luar sana itu. Dan juga situasi politik yang sekarang terjadi di negara Ukraina dan itu Rusia itu juga tentunya berpengaruh juga ya ketika mereka besar itu juga berbisnis dengan mereka kayak gitu. Intinya seperti itu. Bisa dipahami nggak? Itu bukan sih yang ditanyakan tadi? Bukan ya? Ya, apa itu? Pokoknya berkaitan sama hasil politik juga sih. Karena tadi yang ada di yang ada makanya di Indonesia kan di slide saya yang terakhir, di slide saya yang terakhir itu kan ada gini, bagaimana kita merespon lingkungan, jadi termasuk situasi politik dan lain sebagainya. Yang tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi lingkungan, jadi tidak mempengaruhi situasi politik, kebijakan pemerintah, mempengaruhi kondisi-kondisi yang terjadi gitu ya, ya dia akan ngikutin gitu ya, akan bagaimana caranya, ini ada keadaan seperti ini ketika harga-harga menjadi membumbung mahal, saya harus bagaimana. Tetapi yang bisa mempengaruhi ya kebijakan pemerintah atau bisa mengendalikan dengan cara mempengaruhi pemerintah dan lain sebagainya, maka dia akan memberikan suaranya kayak gitu ya. Oke. Sudah belum? Ya, berikutnya. Saya bisa menyimpulkan juga. Ya. Ya, Iswan Bahri, coba. Mungkin saya hanya ingin sedikit terkait pertanyaan Haris. Mungkin lebih ke contoh nyata yang terjadi yang saya lihat ya Bu, bahwa di mana politik itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana suatu perusahaan itu memasarkan produknya. Saya ambil contoh Huawei. Huawei itu kayak salah satu produk raksasa di Cina yang akibat adanya persaingan dagang antara sampai-sampai dari pihak Google itu memblokir akses produk mereka di Huawei. Jadi Huawei sekarang itu udah nggak bisa menggunakan produknya Google seperti Google Play, Google Maps. Jadi benar-benar Huawei itu hanya
mengandalkan Huawei Mobile Service-nya. Nggak bisa lagi memakai Google Mobile Service. Itu pun berakibat kepada kayak konsumennya gitu kan. Kan kita ini menggunakan mobile phone itu nggak bisa jauh dari Google ya Bu. Sehari-hari kita memesan Gojek, Grab ataupun makanan itu kan pasti membutuhkan Maps. Lalu juga kayak aplikasi-aplikasi yang support itu lebih banyak di Google Play Store. Nah karena itu Huawei itu jadi terbatas pergerakannya. Sama Huawei prosesornya itu Kirin ya Bu. Kirin itu dibuat basisnya itu di Amerika Serikat. Nah karena adanya pemblokiran ini, adanya pemutusan hubungan kerja antara Amerika Serikat dan Cina, jadinya Huawei itu sekarang dalam pembuat prosesornya ini terbatas. Jadi makanya kayak bahkan Huawei itu nggak bisa pakai yang Snapdragon yang buatan Amerika Serikat, kayak sampai separah itu gitu. Soalnya kayak diduga sebagai mata-mata dari pemerintahan Cina karena dekat sekali dengan pemerintahan Cina. Mungkin seperti itu. Ya itu contoh yang bagus ya. Jadi itu kan yang namanya politik itu kan terkait dengan hubungan antara dua negara juga ya, kalau kita ngomongin negara ya. Jadi ketika terjadi pemutusan hubungan ya, jadi ketika terjadi situasi yang tidak baik ya antara yang perdagangan dan lain sebagainya, itu imbasnya akan menjadi seperti itu. Pastinya itu yang akan terjadi. Itu contoh yang bagus tadi ya yang disampaikan oleh Bahri tadi, Iswan Bahri ya, benar ya. Ya selain itu ya contoh-contoh yang lain terkait dengan politik ya, bagaimana ketika terjadi pemilu ya, terjadi perubahan kepemimpinan seseorang yang akan berubahnya lagi kebijakan yang terjadi, biasanya seperti itu ya, dan semuanya itu tentunya kebijakan yang terkait dengan brand, jadi dengan yang brand ya, jadi apa saja kayak misalnya tentang pasokan bahan baku ya kan, UU Ketenaga Kerjaan, ini kan semua politik ya. Terus kemudian jika terjadi peperangan ya, peperangan tadi sudah jadi peperangan, pemilu pun juga ya, jadi imbasnya pada berpengaruh kepada brand perusahaan kayak gitu, itu ya. Oke, ya itu tadi dari dua sisi ya. Jadi kan saya tadi pikir tadi yang Bahri tadi mengatakan bahwa ini loh dampak dari hubungan politik dua negara gitu kan. Kalau saya tadi kan bagaimana sebuah perusahaan besar itu mempengaruhi kebijakan dari pemerintahnya gitu ya. Karena kenapa dia didengarkan? Karena ya dia memiliki kontribusi yang cukup besar untuk negara, itu untuk pemerintah gitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya sudah ya, kalau nggak ada, kita akhiri saja ya. Nanti kalian lihat, kalian baca. Besok kalau misalnya masih bingung, boleh ditanyakan lagi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu cukup jelas pada hari ini. Minggu depan kita akan bahas mengenai perilaku konsumen ya. Nanti akan ada contoh-contohnya untuk yang konsumen non-destinasi dan yang destinasi, tapi ini konteksnya di pemasaran pariwisata semua. Baik, terima kasih ya untuk partisipasinya pada hari ini, dan kita bisa segera ketemu, bisa offline, mudah-mudahan. Kalian yang penting jaga selalu kesehatan, kalau bisa booster, segera booster ya. Jaga prokesnya yang penting itu. Sampai ketemu lagi ya. Dadah, bye-bye semuanya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya.